Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumidin, amma ba'du. Segala puji milik Allah, zat yang telah menciptakan alam semesta, zat yang telah menciptakan semua makhluk yang ada di bumi berpasang-pasangan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin, para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada baik, ada buruk, ada banyak, ada sedikit. Ada soleh dan ada yang tidak soleh. Maka dalam kesempatan Al-Fakir menyampaikan, seandainya seisi bumi ini adalah orang yang soleh, maka tidak akan ada kerusakan. Seandainya seisi bumi ini semuanya salah, maka akan terjadi banyak kehancuran. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitulah Allah menciptakan. Ada kalanya orang baik berpasangan dengan orang yang tidak baik. Ada orang yang tidak baik berpasangan dengan orang yang baik. Ada seorang yang taat beribadah, ada kalanya orang tersebut rajin bermaksiat. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah pernah mengatakan kepada kita selaku penerus daripada perjuangan risalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, laula khamsun hisolin lasoron nas kulhum solihin, awalluha al-qata'atu bil jahli wal hirsu ala dunya wasuhu bil fadli wariya fil amal wal ijabu bir ra'yi. Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah pernah mengatakan, andai tidak ada 5 keburukan di alam dunia ini, di dunia ini, maka manusia menjadi orang yang soleh semua. Laksana malaikat, dunia ini akan sepi, tidak ada hiruk pikuk, tidak ada kejadian apapun yang menghebohkan. Kata Sayyidina Ali, yang pertama, seseorang merasa betah dengan kebodohan. Ada orang yang merasa betah dengan kebodohan. Maka Sayyidina Ali mengatakan bahwa jika orang merasa betah dengan kebodohan, maka bumi ini atau orang ini akan rusak. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya apa orang senang kebodohan? Ketika seseorang itu tidak tahu, ketika seorang itu tidak bisa, maka orang itu tidak bertanya, maka orang itu tidak belajar. Lebih baik kita menjadi orang yang bodoh alewoh, bodoh tapi daik tatanya. Atau jangan sama sekali kita menjadi orang yang bodoh tapi sok tahu. Ada kan? Berbicara banyak, padahal dia tidak tahu apa-apa. Banyak berbicara tapi tidak tahu apa-apa. Itu betah dengan kebodohan. Siapapun di antara kita, para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berikhtiarlah untuk lari daripada kebodohan, untuk menuju kepada kepintaran atau kecerdasan. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua dan yang ketiga ini merupakan adik kakak, saudara, yaitu tamak dengan bakhil. Orang yang tamak, rakus, pasti pelit. Orang yang pelit itu seperti jahe, merengkel, seperti jahe. Hese mereka batur teh, merangkat dua lengan teh. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zahdu fid dunya yurihul qalba wal badana wa rughbatu fiha tut'ibul qalba wal badana. Bahwa zuhud atau tidak suka dunia sangat menyenangkan hati dan sehat badan, sedangkan cinta dunia sangat melelahkan hati dan badan. Orang yang zuhud itu pasti sehat. Sehatnya bagaimana? Dia tidak terlalu memikirkan hal yang tidak harus dipikirkan. Hari esok adalah hari esok, hari sekarang adalah hari sekarang. Orang yang tidak zuhud baper biasanya. Kumaha isukan.
Bukan berarti kita menyepelekan hari esok, bukan. Bahwa hari esok pun Allah memberikan rizki. Dan jalannya akan Allah atur sedemikian rupa. Banyak orang, khususnya di kota-kota besar, kebetulan Al-Fakir di perkampungan. Tiap kali ada video pasti sawah, sungai, gunung. Itu tandanya Al-Fakir di perkampungan. Kalau orang-orang di kota biasanya banyak yang sakit. Mengapa? Karena dia terlalu lelah badan untuk mencari materi dunia, untuk mencari hal-hal yang bersifat fisik. Maka ketika capek, dia hiraukan capek, tidak dihiraukan capek itu, maka terus digencarlah gawena rumah sakit, masuk rumah sakit. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan rata-rata orang yang sudah tamak, orang yang sudah rakus, biasanya orang tersebut susah untuk memberi. Ketika dia bekerja, mendapatkan sesuatu yang dihasilkan, ya duit hasil aing. Ya capek nang aing. Nah kudu disodakohkeun, nah kudu dibikeun, nah kudu dijadikan untuk tempat ibadah. Mengapa harus diberikan kepada pesantren? Mengapa harus menyantuni santri, anak yatim? Santri kan banyak, ada orang tuanya. Moal pati-patinya kolakeun budak, moal pati-patinya masantrenkeun budak, lamun teu boga biaya nama, nah kudu menta ka aing. Biasanya seperti itu. Sugan menang duit teh, ladang tapa, ladang sila, ladang gawe, kesang badak, kesang lembut, campur kesang bau. Di setiap yang ada lipatan-lipatan. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan sakit. Zuhud, merasakan cukup yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya. Maka orang yang zuhud sehat badan, sehat pikir, selalu tersenyum, ceria. Tapi kalau tidak zuhud, merengut bae, kereng bae halis teh kieu, kereng bae. Seolah-olah hari esok itu adalah singa, hari esok itu adalah macan yang akan menerkamnya. Maka dia harus sedemikian kuat berlari daripada singa dan macan. Artinya mempersiapkan hari esok. Padahal dia tumpuk terus harta. Ketika mendapatkan itu harta, tumpuk terus itu kekayaan. Dia sangka akan bahagia di akhir. Dia sangka akan bahagia di masa depan. Dipersiapkan untuk anaknya, dipersiapkan untuk cucunya, untuk cicitnya. Bau, jangka wareng, udeg-udeg, jeung sajabana. Padahal hari esok dia apa yang terjadi? 40 dia sukses, jaya. 50 dia merasa di atas awan. Di usia 55, 60, setruk, habis semua hartanya. Apa? Karena dia tidak mau memberikan yang harusnya diberikan. Padahal ya harta yang harus diberikan adalah penyakit. Dia tidak mau memberikan penyakit itu, maka sakit. Ditumpuk terus itu harta. Saya kan bekerja, hasilnya halal. Pekerjaan saya halal, ya. Tapi dari kehalalan itu ada hak orang lain. Ada hak masjid, ada hak pondok pesantren, ada hak untuk dakwah. Tidak semua diambil oleh kita. Makanya orang yang tamak akan sengsara di akhir. Yakinlah itu. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, orang yang bahagia dengan kebodohan. Orang yang senang dengan kebodohan. Yang kedua dan yang ketiga adalah orang tamak dan bakhil. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, riya. Fudail bin Iyad pernah berkata, ketika ada seorang pejabat datang kepada saya, lalu saya membereskan jenggot dengan kedua tangan saya. Fudail bin Iyad mengatakan ketika ada pejabat datang, dia membereskan jenggotnya dengan kedua tangan, dibereskan, dirapihkan. Maka kata Fudail bin Iyad, saya khawatir bahwa saya termasuk orang yang munafik. Begitulah cara mendefinisikan Fudail bin Iyad tentang riya.
Dia berpura-pura menjadi seorang yang rapih. Dia berpura-pura menjadi seorang yang bagus secara fisik, rapih secara pandangan, tapi dia berpura-pura, maka itulah orang munafik. Fudail bin Iyad sedikit berbeda mendefinisikan tentang riya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lewat perbincangan dengan para sahabat, Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asgor. Qalu wa ma syirkul asgor ya Rasulullah arya. Kata Rasulullah, saya itu khawatir dengan umatku, bahwa umatku itu syirik. Tapi syirik ini syirik yang kecil. Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Riya. Riya itu hayang katembong kubatur, bahwa dirina memang good looking. Itu riya. Kenyataannya tidak. Dia ingin terlihat perfect di hadapan orang lain. Dia ingin terlihat hebat, gagah di hadapan orang lain. Supaya apa? Good. Kata orang lain. Bagus. Tapi good looking di sini bukan berarti teroris. Bukan. Good looking tidak harus teroris. Wah, orang itu good looking, teroris. Bukan. Orang yang berpenampilan menarik, berpenampilan enak, indah untuk dipandang, masa teroris ya? Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu salah mendefinisikan mungkin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah haramul jannah ala kulli mura'in. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan surga bagi orang yang riya. Biasanya sholat seperti olahraga. Sholatnya seperti olahraga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Seperti olahraga. Jungkal, 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 jungkal. Ketika dilihat oleh orang lain, takbirnya juga beda. Takbiratul ikhramnya juga. Allahu Akbar. Biasanya baca basmalahnya pun, baca fatihahnya pun cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak. Kalau dia menjadi imam, maksudnya imam sholat maghrib, isya, subuh, bukan sholat zuhur. Sholat zuhur mah modalnya Allahu Akbar wungkul dengan sami Allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dibagus-baguskan riya. Nanti orangnya riya akan Allah suruh mencari orang yang dia ingin memujinya. Nanti tidak ada pahala, tapi orang itu disuruh, kemarin kamu riya kepada orang itu, maka cari orang itu untuk memberikan pahala, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang keempat riya. Yang kelima yaitu ujub. Yeuh aing. Batur mah naon. Merasa gagah, merasa hebat, membanggakan diri. Batur mah mal aya. Tidak ada orang lain seperti saya. Saya itu hebat. Ulah-ulahna subuh nu jam 4 leuwih 5 menit. Tahajud jam 3 sudang. Wiridna gila ai peuting. 5.000 sholawat nage. Padahal ada orang lain yang 10.000. Dia bangga 5.000, orang lain 10.000. Bahkan ada yang ratusan ribu bersolawat. Dia 5.000 gagah, merasa hebat. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, andai tidak ada keburukan di dunia, tentunya manusia menjadi orang yang soleh semua. Keburukan yang tadi merasa betah, senang dengan kebodohan, tamak dan bakhil, riya, dan merasa gagah, merasa hebat, ujub. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua yang telah disampaikan oleh Sayyidina Ali, sehingga kita menjadi orang yang soleh. Setidaknya tidak 5 itu yang kita hindari, minimal ada dari kelima itu yang bisa kita hindari, dan kita berusaha untuk menjadi orang yang soleh.
Mohon maaf al-fakir atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.